Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Nurmawati, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 Universitas Muhammadiyah Buton dengan NPM 0319011247. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas tentang sistem organ pada manusia dan sistem organ pada hewan loh teman-teman. Nah teman-teman, mari kita simak penjelasannya. Baik teman-teman, yang pertama saya akan jelaskan adalah bagian sistem organ pada manusia ya teman-teman. Bagian sistem organ pada manusia dibagi menjadi 5, yaitu 1. Sistem pencernaan, 2. Sistem ekskresi, 3. Sistem pernapasan, 4. Sistem peredaran darah, dan 5. Sistem reproduksi. Nah teman-teman, mari simak penjelasannya. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak ke penjelasan sistem organ pada manusia, terlebih dahulu mari kita lihat organ-organ pada manusia berikut. Nah, teman-teman sudah melihat gambar bagian organ-organ pada manusia ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian sistem organ pada manusia. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sistem organ itu. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang saling bekerja sama, saling bergantung, dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang lebih kompleks. Baik teman-teman, kita lanjut kepada penjelasan sistem organ pada manusia yang pertama ya, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ terintegrasi yang memproses makanan, mengurai zat yang terkandung pada makanan, dan menyerap sari-sari dan nutrisi makanan. Supaya makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh, sistem pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, jejunum, ileum, usus besar, dan anus. Selain itu, ada beberapa organ tubuh lain yang berperan dalam sistem pencernaan, yakni hati dan pankreas. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mencerna makanan. Berikut beberapa fungsi lain dari sistem pencernaan, yaitu 1. Memasukkan makanan ke dalam tubuh, 2. Menghancurkan makanan, 3. Memecah nutrisi pada makanan supaya mudah dicerna, 4. Menyerap makanan, 5. Membusukkan dan membuang sisa-sisa makanan. Bagian-bagian sistem pencernaan. 1. Mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. 2. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. 3. Lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. 5. Usus besar berfungsi untuk memilah kembali hasil pencernaan dan terjadinya proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. 6. Anus. Anus berfungsi sebagai alat pembuangan fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Nah teman-teman, sekarang kita berpindah di bagian kedua dari sistem organ pada manusia ya teman-teman, yaitu sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang membuang cairan tubuh yang berlebih dan tidak berguna sehingga mencegah tubuh dari keracunan dan kerusakan. Sistem ekskresi juga membuang zat sisa metabolisme. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Berikut adalah fungsi sistem ekskresi, yaitu 1. Membuang zat atau cairan yang tidak dibutuhkan tubuh, 2. Membuat zat sisa metabolisme, 3. Mencegah zat bermanfaat keluar dari tubuh, 4. Mengendalikan konsentrasi zat dan cairan di dalam tubuh, 5. Mengendalikan suhu tubuh atau keringat pada kulit. Bagian-bagian sistem ekskresi dan fungsinya. 1. Ginjal. Fungsi ginjal adalah 1. Menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin. 2. Mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. 3. Menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh. 4. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. 5. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia melalui urin. 2. Kulit.
Adapun fungsi dari kulit adalah 1. Sebagai alat pengeluaran atau ekskresi dalam bentuk keringat, 2. Sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik seperti sinar, tekanan, dan suhu, sedangkan gangguan biologi seperti jamur dan gangguan kimiawi, 3. Mengatur suhu badan, 4. Tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari, 5. Tempat penyimpan kelebihan lemak, 6. Sebagai indera peraba. 3. Paru-paru. Paru-paru juga merupakan salah satu alat ekskresi karena paru-paru berfungsi mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. 4. Hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati berfungsi mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di bagian ketiga dari sistem organ pada manusia, yaitu sistem pernapasan. Nah, teman-teman, simak gambar berikut. Gambar berikut adalah bagian-bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang mengatur proses respirasi manusia. Respirasi adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar dan dalam tubuh. Organ yang paling berperan dalam sistem pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Namun selain itu terdapat organ lain seperti hidung, tenggorokan, dan trakea. Ada beberapa fungsi dari sistem pernapasan, yaitu 1. Membantu tubuh mendapatkan pasokan oksigen dari udara luar tubuh. 2. Mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. 3. Menyaring, mengatur suhu, dan melembabkan udara yang masuk. 4. Mencegah penyakit dan benda asing masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan jalannya udara pernapasan. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian melewati nasofaring, lalu melewati oralfaring, kemudian melewati glotis, kemudian masuk ke trakea, kemudian masuk ke percabangan trakea yang disebut bronchus, kemudian masuk ke percabangan bronchus yang disebut bronchiolus, dan udara berakhir pada ujung bronchus berupa gelembung yang disebut alveolus. Jenis-jenis pernapasan pada manusia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, teman-teman, kita sudah berada di bagian keempat dari sistem organ pada manusia, yaitu sistem peredaran darah. Komponen penting dari sistem kardiovaskular manusia adalah jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang membuat darah tetap bersirkulasi di dalam tubuh sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pengangkut nutrien, oksigen, karbon dioksida, hormon, melawan penyakit, mengatur suhu dan pH, dan mengatur homeostasis. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah atau arteri, vena, dan kapiler. Berikut adalah fungsi dari sistem peredaran darah. 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Mengatur homeostasis. 3. Menyebar panas tubuh supaya merata. 4. Juga berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Nah, gambar di samping ini adalah tentang komponen sistem peredaran darah, bagian jantung, dan cara kinerja sistem peredaran darah pada manusia. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di bagian terakhir dari sistem organ pada manusia ya teman-teman, yaitu sistem reproduksi. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bagian-bagian alat reproduksi pada pria dan bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Bagian-bagian alat reproduksi pada pria. 1. Testis. Testis sebagai tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan juga hormon kelamin jantan atau testosteron. 2. Epididymis. Di epididymis, sperma disimpan hingga matang. Vas deferens sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma. Vesicula seminalis adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Kelenjar Cowper adalah kelenjar yang menghasilkan getah berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Uretra adalah saluran urin dari kandung kemih sampai keluar tubuh melalui penis.
Penis. Penis adalah organ yang berperan dalam proses kopulasi. Skrotum adalah kantong testis yang berfungsi melindungi testis dan mengatur suhu testis. Sedangkan bagian-bagian alat reproduksi pada wanita adalah 1. Ovarium sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum, 2. Tuba falopi sebagai tempat pembuahan sel telur oleh sperma terjadi, 3. Rahim sebagai tempat janin terbentuk sampai terbentuknya embrio dan kelahiran anak, 4. Vagina, akhir dari saluran kelamin wanita. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang sistem organ pada manusia ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang sistem organ pada hewan. Langsung saja, 1. Sistem pencernaan atau digesti. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan sehingga sari-sarinya bisa diserap oleh tubuh. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, 2. Kelenjar ludah berfungsi memproduksi liur untuk membasahi dan melarutkan makanan sehingga membuatnya lebih mudah untuk kemudian dicerna. 3. Gigi berfungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. 4. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan di dalam rongga mulut sehingga dapat dihancurkan dengan baik oleh gigi. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengecap rasa makanan dan membantu menelaah makanan. 5. Laring berfungsi mengarahkan makanan masuk ke esofagus. 6. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. 7. Lambung berfungsi sebagai tempat proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. 8. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. 9. Hati berfungsi membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. 10. Kantong empedu berfungsi membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh. 11. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. 2. Sistem urinaria atau ekskresi. Sistem urinaria berfungsi mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh berupa urin. 2. Ureter berfungsi menghantar urin dari ginjal menuju kantung kemih. 3. Kantung kemih berfungsi menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. 4. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan urin dari dalam tubuh. 3. Sistem pernapasan atau respirasi. Sistem pernapasan berfungsi untuk memproduksi oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Hidung. Hidung berfungsi menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. 2. Tenggorokan atau faring sebagai jalur tersusun setelah kita menghirup udara melalui hidung. 3. Pangkal tenggorokan atau laring, yaitu penghubung untuk faring dan trakea. 4. Trakea sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. 5. Bronkus sebagai saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dan dari trakea ke alveolus. 6. Paru-paru atau pulmo menukar oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah.
Kemudian 4. Sistem otot. Sistem otot berfungsi menentukan postur tubuh, menyimpan glikogen, dan sebagai alat gerak aktif. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Otot rangka. Otot rangka berfungsi berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. 2. Otot polos berfungsi sebagai pemberi kontraksi yang memungkinkan zat dari dalam atau dari organ yang lain dapat memasuki dan menjalankan proses di dalam organ tersebut. 3. Otot jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 5. Sistem rangka. Sistem rangka berfungsi menggerakkan bagian tubuh dan untuk berpindah tempat, menegakkan tubuh, melindungi organ-organ di bawahnya, tempat melekatnya otot, serta merupakan alat gerak pasif. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Organ tengkorak, 2. Tulang belakang, 3. Tulang rusuk dan dada, 4. Rangka penopang tulang-tulang bahu, 5. Rangka penopang tulang pinggul, dan tulang anggota badan bagian atas dan bagian bawah. 6. Sistem perkembangbiakan atau reproduksi. Sistem perkembangbiakan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Organ pada hewan jantan, testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. 3. Vas deferens berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. 4. Uretra adalah saluran pengeluaran sperma. Sedangkan alat perkembangbiakan pada hewan betina yaitu 1. Ovarium, yaitu memproduksi telur dan mengeluarkan hormon. 2. Rahim atau uterus berfungsi menerima pembuahan ovum yang tertanam ke dalam endometrium dan tempat berkembangnya janin. 3. Oviduk, yaitu menghubungkan ovarium dengan rahim. 4. Vagina sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan serta sebagai jalannya peranakan saat proses beranak. 7. Sistem saraf. Sistem saraf berfungsi menerima dan merespon rangsangan dari lingkungannya. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Otak. Otak berfungsi mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan perilaku dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. 2. Sumsum tulang belakang sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. 3. Simpul-simpul saraf atau ganglion, yaitu gugus sel saraf atau sekelompok badan sel saraf yang terletak di sistem saraf otonom dan sistem sensorik sebagian besar di luar sistem saraf pusat kecuali inti tertentu. 8. Sistem integumen berfungsi sebagai pelindung. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu kulit. Kulit terdiri dari beberapa yaitu 1. Epidermis, yaitu jaringan sel-sel pelindung yang berada di lapisan terluar. 2. Dermis, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. 3. Hipodermis, yaitu kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen, disebut juga lapisan subkutan. 9. Sistem kelenjar buntu atau endokrin berfungsi memproduksi hormon-hormon untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Sistem-sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Kelenjar pituitari, yaitu untuk mengatur dan melepaskan hormon tertentu dalam tubuh. 2. Tiroid, yaitu mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lain. 3. Paratiroid, yaitu mengontrol jumlah kalsium di darah dan di dalam tulang. 4. Pankreas, mengeluarkan hormon yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. 5.
adrenal, yaitu bertanggung jawab dalam memproduksi 3 hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dan tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokotrikoid yaitu mengatur hormon seks. 6. Kelenjar kelamin. Pada betina, kelenjar yang memproduksi sel-sel kelamin betina. Pada jantan, penghasil sel-sel kelamin misalnya saja seperti sperma. 7. Kelenjar tinus, yaitu mengolah sel-sel darah putih yang diproduksi di sumsum tulang belakang dan mengubahnya menjadi sel limfosit. 10. Sistem peredaran darah dan limfa. Sistem peredaran darah dan limfa berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke sel-sel tubuh, mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh, serta melindungi tubuh dari penyakit. Sistem ini tersusun dari organ-organ yaitu 1. Jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah mengangkut plasma darah beserta zat yang terdapat di dalam plasma darah serta mengangkut sel-sel darah. 3. Pembuluh limfatik atau getah bening, yaitu menyaring cairan getah bening yang terdiri dari cairan dan zat sisa dari jaringan tubuh dan organ terdekat atau area pada tubuh. 4. Kelenjar limfa berfungsi mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, mengangkut limfosit, dan membawa lemak emulasi dari usus. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem organ pada manusia dan sistem organ pada hewan. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.